Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam dan malaikat pencabut nyawa. Iman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Poin ini menjadi sangat penting sebab rukun iman merupakan landasan pokok keyakinan seorang muslim. Dalam Islam, jumlah rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Semuanya wajib diimani dan diteladani akhlak baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nama Nabi Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Idris dipuji dan disifati sebagai orang yang jujur, sabar, dan sosok yang diangkat ke martabat yang tinggi. Pertama, tertera dalam Quran Surah Maryam ayat 56 dan 57. "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kedua, Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. "Ingatlah pula Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang saleh." Menurut riwayat, Nabi Idris alaihissalam beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah di daerah Babilonia, atau yang kita kenal sekarang ini adalah Irak dan Suriah. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Pada suatu ketika, Nabi Idris didatangi malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang laki-laki tampan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan malaikat maut tersebut bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, melainkan sekedar bertamu karena ia kagum terhadap Nabi Idris alaihissalam yang ahli ibadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut Israel. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. "Assalamualaikum ya Nabi Allah." Malaikat Israel memberikan salam. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat Israel, dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam mengkhususkan waktunya menghadap Allah sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris alaihissalam terus-menerus berzikir dan melakukan kesibukan sehari-harinya, dan hanya berbicara yang baik-baik saja.
Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum dan menggiurkan. Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita, pinta malaikat Israel menguji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, kata Nabi Idris alaihissalam. Kenapa malaikat Israel pura-pura terkejut? Buah-buahan ini bukan milik kita, ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram. Malaikat Israel tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris alaihissalam. Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Aku malaikat Israel, jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris alaihissalam serius. Tidak, jawab malaikat Israel penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu, jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut. Beberapa lama kemudian, beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, tutur Nabi Idris alaihissalam. Apa itu? Katakanlah, jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadah. Pinta Nabi Idris alaihissalam. Tanpa izin Allah, aku tak dapat melakukannya, tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel menangis, memohonlah ia kepada Allah agar menghidupkan Nabi Idris alaihissalam kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris alaihissalam hidup kembali. Bagaimanakah rasa mati itu, sahabatku? Tanya malaikat Israel. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti, jawab Nabi Idris alaihissalam. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel. Wallahu a'lam. Sahabat Cahaya Islam, itulah sepenggal kisah sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Lalu bagaimanakah jika sakaratul maut itu terjadi dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin.